Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Kyura di video belajar Excel part 10. Di video kali ini aku mau memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat laporan profit penjualan. Oke, langsung aja di sini aku udah nyiapin sebuah file yang berisi 3 sheet. Yang pertama katalog barang, kemudian ada barang masuk dan barang keluar. Nah, di katalog barang kita akan membuat sebuah tabel terlebih dahulu. Di sini aku udah nyiapin nih header-header yang dibutuhkan, yaitu ada nomor, nama barang, harga beli, dan sebagainya. Di sini kita blok. Nah, kemudian kita pilih format as table. Nah, di sini kalian bisa langsung pilih aja mau model yang seperti apa. Oke, di sini aku pilih yang biasa aja. Kemudian setelah muncul dialog format as table, maka kita centang yang bagian my table has headers. Oke, karena kita mempunyai headers ya teman-teman. Jadi kita harus mencentangnya. Kemudian oke. Nah, seperti ini untuk hasil jadinya. Nah, selanjutnya aku mau menginput beberapa katalog barang yang aku jual ya. Nah, oke teman-teman, di sini aku udah selesai menginput beberapa katalog yang aku akan jual, yaitu totalnya ada 6 item. Kemudian di sini harga belinya juga sudah aku input. Begitu juga dengan harga jual. Nah, untuk stok awal aku menginput sama rata, yaitu 10 unit. Untuk stok masuk, barang terjual, stok akhir, pendapatan dan keuntungan akan kita input di akhir ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sheet kedua, yaitu barang masuk. Nah, di sini aku udah menginput beberapa kata dan kita akan melanjutinya. Di sini aku akan membuat sebuah bottom. Kita klik menu file, kemudian kita pilih option. Nah, di customize ribbon kita pilih yang developer nih teman-teman. Kita checklist, kemudian oke. Nah, secara otomatis menu developer akan muncul di sini. Kemudian kita pilih dan kita pilih insert. Kemudian di bagian active X control ini ada command button. Kita pilih, kemudian kita buat. Ini tuh seperti shape, namun dia bisa diklik loh teman-teman. Nah, segini. Kemudian untuk mengubah nama buttonnya ini, kita pilih properties. Kemudian di bagian caption nih, kita klik aja. Kita ganti menjadi simpan data. Nah, setelah itu di bagian nama kita boleh ubah menjadi CMD simpan. Ini untuk nama aja ya. Kita enter, kemudian di close. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di bagian tanggal kita masukkan rumus, yaitu sama dengan today, supaya pada saat kita menginput dia secara otomatis menginput tanggal untuk per harinya nih. Misalkan hari ini yaitu tanggal 8 Agustus 2020. Kemudian di bagian nama, di sel nama barang ini kita menggunakan validasi data. Kita pilih selnya, kemudian kita pilih menu data. Nah, di sini ada data validation. Oke, kita pilih yang data validation. Di bagian setting ini ada allow, kita pilih yang list. Kemudian di search-nya ini kita pilih ke sheet katalog barang. Kemudian kita blok untuk katalognya. Seperti ini. Kemudian oke.
Nah, secara otomatis di bagian nama barang kita sudah mempunyai list barang apa aja yang ada di toko kita nih. Kita langsung pilih aja mau yang mana. Oke, untuk jumlah masuknya kita akan input secara manual. Oke, selanjutnya di bagian ini kita akan membuat tabel lagi. Seperti tadi, kita blok dulu untuk headernya. Kemudian kembali ke menu home, kita pilih format as table. Oke, kita pilih lagi untuk desainnya. Aku akan menggunakan desain standar aja. Jangan lupa untuk men-checklist my table has header. Oke, setelah itu sudah jadi untuk bagian tabelnya. Nah, di sini kita akan membuat si button simpan data ini menjadi aktif. Caranya bagaimana? Kita pilih developer, kemudian kita nonaktifkan desain mode seperti ini. Nah, dengan begitu simpan datanya ini buttonnya kita bisa klik ya teman-teman, seperti ini. Nah, tapi karena kita belum memasukkan kode programnya, maka pada saat kita menginput seperti ini, contohnya jumlah masuknya 1. Nah, dia tidak akan masuk ke table sini karena kita belum atur kode programnya. Oke. Di sini kita akan mengatur kode programnya, yaitu kita aktifkan lagi desain mode-nya. Kita klik 2 kali pada buttonnya. Nah, setelah masuk ke Microsoft Visual Basic for Application atau VBA, kita masukkan untuk kode programnya atau coding ya biasanya. Nah, di sini aku tidak akan mengajari kalian untuk belajar codingnya. Aku akan langsung menginput kode programnya secara otomatis. Maksudnya copy paste. Nah, buat kalian yang butuh akan aku taruh di description box, oke? Di sini aku akan menginputnya terlebih dahulu. Oke, di sini aku udah selesai input kode programnya. Nah, selanjutnya bisa kita close di sini. Oke, sekarang kita akan nonaktifkan desain mode-nya. Selanjutnya, kita input rumus total data yaitu menggunakan count. Oke, buka kurung. Kita klik sel di barang masuk sini, bukan di headernya ya. Langsung tutup kurung, enter. Nah, di sini masih 0 karena kita belum punya data. Nah, oke, selanjutnya kita coba untuk input si barang masuk ini. Kita pilih menggunakan list. Contohnya CPU. Barang masuknya itu sejumlah 10 ya. Kemudian kita pilih simpan data. Nah, secara otomatis barangnya itu terinput di tabel. Oke, kita coba lagi untuk selanjutnya yaitu monitor sebanyak 5. Kemudian kita pilih simpan data. Nah, secara otomatis dia menginput sesuai nama barangnya ya. Misalkan paginya itu CPU datang 10. Terus sorenya itu dapat kiriman lagi CPU nih. Kita input lagi misalkan sebanyak 5. Kita pilih simpan data. Nah, dia itu tidak kegabung ya teman-teman. Jadi kita masih bisa cross check dengan mudah si barang masuk. Oke, kita next ke sheet barang keluar. Nah, sama seperti barang masuk, kita harus membuat button simpan data supaya secara otomatis ya. Nah, di sini aku bakalan membuatnya secara detail, jadi nggak akan aku skip ya. Jadi buat kalian silahkan disimak baik-baik. Di sel tanggal Pertama, kita masukkan rumus di sel yaitu sama tanggal, dengan yaitu today, buka kurung, tutup kurung, enter. Kemudian untuk nama barangnya kita menggunakan validasi data, yaitu kita klik menu data. Menggunakan
Kemudian kita pilih validasi data. Di sini kita pakai allow-nya list dan source-nya itu adalah katalog barang kita. Nah, seperti ini. Untuk jumlahnya kita akan menginput secara manual. Kemudian untuk membuat buttonnya kita pilih menu developer, kemudian insert, kita pilih comment button. Nah, seperti ini. Silahkan diikuti ya teman-teman. Untuk mengubah nama buttonnya berada di caption ya. Sebelum mengisi total data, sebaiknya kita membuat tabelnya dulu. Setelah itu barulah kita menginput rumus untuk total data, yaitu sama dengan count. Kita pilih di sel jumlah keluarnya ya. Tidak perlu headernya. Nah, di sini masih 0 karena kita belum punya data. Oke, selanjutnya kita akan mengubah coding si button. Nah, di sini aku bakalan copy paste saja dari yang awal, tapi sebelumnya ada yang perlu aku input secara manual. Nah, yaitu seperti di video. Nah, oke, kalau sudah di copy paste saja. Dan di sini kan ada nama sheet, yaitu barang masuk. Untuk nama sheetnya itu perlu kita ubah karena yang sekarang kita buat kan sheet barang keluar, jadinya kita ubah menjadi barang keluar. Nah, seperti di sini untuk bagian datanya. Nah, untuk memasukkan data ke tabel ada nama sheetnya, perlu kita ubah menjadi barang keluar. Jadi di sini tuh ada 3 nama sheet. Buat kalian harus teliti ya. Nah, jika ternyata di copy paste yang dari description box aku itu nggak bisa, maka kalian bisa stop untuk di bagian ini tadi. Oke, kalau sudah di close, kita nonaktifkan lagi untuk desain mode-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita hapus kembali. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara menginput si kode programnya atau codingnya agar button simpan data ini dapat kita gunakan untuk menyimpan data ke dalam tabel. Sekarang kita coba ya teman-teman. Misalkan hari ini kita menjual monitor sebanyak 10 unit, kemudian kita pilih simpan data. Nah, secara otomatis dia langsung menginput ke tabelnya ya teman-teman. Oke, kemudian kita menjual speaker sebanyak 5 unit. Kemudian kita klik simpan data. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir kita balik lagi ke sheet katalog barang. Oke, selanjutnya kita akan menginput beberapa kolom yang belum kita input. Kita mulai dari stok masuk, yaitu menggunakan rumus sum if. Oke, buka kurung. Di bagian range-nya, karena stok masuk, kita pilih ke sheet barang masuk. Kemudian kita blok untuk listnya nih, nama barang yang masuknya. Tidak perlu headernya, cukup isinya aja. Kemudian koma. Nah, di bagian kriterianya kita balik ke katalog barang. Di sini kita blok untuk katalog barang yang kita punya. Seperti ini. Kemudian koma. Selanjutnya yang terakhir, kita pilih lagi sheet barang masuk. Untuk sum range-nya kita pilih yang total barang masuk ini ya. Kita blok. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, secara otomatis dia akan menginput sampai sel bawah ya, karena kita menggunakan table otomatis teman-teman. Oke, kita lakukan pembuktian. Di sini CPU barang
stok masuknya itu sebanyak 15, apakah benar? CPU 10 tambah 5 yaitu 15 ya. Kemudian ada monitor sebanyak 5, apakah benar? Nah, benar ya teman-teman. Nah, bagaimana jika ada stok masuk lagi nih? Ternyata ada yang belum diinput, yaitu mouse mungkin ya, sebanyak 20 unit. Kita pilih simpan data. Nah, di sini sudah terinput sebanyak 20 unit, kemudian kita cek di katalog barangnya. Nah, secara otomatis dia langsung menginputnya teman-teman. Walaupun kita tadi memasukkan rumusnya itu belum ada si mouse ya. Nah, oke, selanjutnya yaitu barang terjual. Masih sama rumusnya, yaitu sum if buka kurung, untuk range-nya kita pilih ke sheet barang keluar, kita blok aja nih listnya, kemudian koma, kriterianya itu kita balik ke katalog barang, yaitu ini kita blok, kemudian koma lagi, dan yang terakhir sum range-nya itu kita balik ke sheet barang keluar. Nah, kita masukkan yang jumlah keluarnya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Masih sama kok jika ada penjualan lagi nih. Kita lakukan penjualan yaitu headset sebanyak 3 unit. Nah, sudah terinput, maka di katalog barang kita akan terinput secara otomatis. Nah, ini teman-teman, headset 3. Nah, misalkan ternyata headset terjual lagi 2 nih teman-teman. Headset terjual 2 unit. Nah, di sini kan udah bertambah nih, tambah 2. Di katalog barangnya secara otomatis menjadi 5, teman-teman. Oke, next selanjutnya kita masuk ke kolom stok akhir. Stok akhir ini sangat mudah. Kita lakukan rumus sama dengan, kemudian kita pilih sel stok awal, ditambah stok masuk, dikurang barang terjual. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. 10 ditambah 15, 25. Dikurang 0, totalnya 25. 10 ditambah 5, 15. Dikurang 10 menjadi sisanya 5. Oke, selanjutnya di bagian pendapatan kita akan menghitung total penjualan kita ya. Berapa sih penjualan kita nih, pendapatan kita? Yaitu sama dengan, kemudian harga jual, sel harga jual nih, dikali atau bintang ya, dikali barang terjual, karena kita akan menginput pendapatan kita. Kemudian enter. Nah, seperti ini kosong atau 0 karena belum ada yang terjual. Oke, misalkan CPU ada penjualan nih, kita masukkan terlebih dahulu CPU penjualan sebanyak 1 mungkin ya. Kita pilih simpan data, sudah terinput, dan di katalog barangnya juga sudah terinput. Nah, pendapatan kita sebanyak 1.500.000 karena harga jualnya itu 1.500.000. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di bagian keuntungan nih. Keuntungan kita itu selisih antara harga beli dan harga jual. Cara menghitungnya yaitu sama dengan, kemudian pendapatan dikurang buka kurung, kemudian harga beli dikali atau bintang ya, dikali barang terjual, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita bisa lihat untuk CPU kita mendapat keuntungan Rp500.000. Kemudian untuk monitor kita mendapatkan keuntungan 4 juta karena kita sudah menjual sebanyak 10 unit ya. Nah, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan buat baris total di sini. Kemudian kita gunakan rumus sum. Kalian bisa gunakan tombol Alt ditambah sama dengan, jadi Alt sama dengan, nah itu adalah auto sum. Oke, atau kalian juga bisa menggunakan sama dengan sum buka kurung, kemudian di blok
selnya, tutup kurung, enter. Sama aja ya. Kemudian kita tarik aja sampai sana. Nah, untuk di sininya kita ubah menjadi general. Oke. Nah, kita bold. Sudah selesai. Di sini kita bisa tahu total keuntungan kita yaitu 4.985.000. Mudah sekali kan teman-teman? Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. See you next video. Bye bye.